Iya. Siapa tahu besok mungkin ya kan. Nah, Bento ya kan, siapa kan orang nggak akan tahu. Bisa jadi presiden di Timor Leste siapa tahu ya kan. Memperbaiki negaranya kan siapa tahu. Ya kan? Iya. Gak ada yang mungkin. Doa-doa aja. Tapi kita udah jadi negara Indonesia, kita Tetap solid ya. harus tetap ini ke Nah, Indonesia, oke berarti nggak emang boleh nggak boleh pindah. lagi. Berarti Bento udah emang cinta mati dengan Indonesia ya. Berarti sama. Iya, Ya. Udah cinta NKRI ya. Luar biasa. ya katanya itu bisa dibilang apa namanya, NKRI harga mati. Betul sekali, mantap NKRI. Oke, selamat malam semuanya. Malam ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu Bento Suarez dari Timor Leste ya. Selamat malam Bento ya, Bento Suarez. Bang Bento saya Selamat panggil malam. ya. Ya, apa kabar? Selamat malam. Apa kabar? Sehat? Ya, puji Tuhan sehat. Oke. Sedikit dialog aja lah, bicara-bicara santai mengenai mungkin Bento. Saya ingin tanya sini, Bento sendiri udah lama di Jakarta atau termasuk di Indonesia? Ya, sudah berapa lama ya? Pokoknya sudah lama lah, dari tahun 99 di 99. Indonesia. Iya. Sekarang ini Bento berarti masih warga negara Timor Leste atau sudah jadi warga Indonesia nih? Sudah warga negara Indonesia. Oh berarti sudah bergabung dengan Indonesia ya. Dulu kan ada Iya. referendum ya, pemilihan dalam artian memilih antara Indonesia dan Timor Leste. Berarti Bento termasuk yang pro integrasi ya. Iya, betul. Dulu pemimpinnya Enrique Guterres kalau nggak salah. Iya, Enrique Guterres. Oke, berarti termasuk pendukungnya Enrique Guterres. Bento sendiri kan sebenarnya kan lahirnya di Timor Leste atau di Indonesia? Iya, lahirnya di Timor Leste. Timor Leste ya. Dan orang tua pun sekarang di mana? Orang tua sekarang, Di Atambua ya kalau salah ya. ya betul, Atambua. Banyak di Atambua ya kalau salah ya. Saya sering lihat video-video tentang Timor Leste ya, keadaannya. Ya mungkin sekarang saya ingin bertanya kepada Bento ya kan. Mungkin kan Bento kan memantau dari luar ya, dari di luar negara Timor Leste ya. Sekarang kan karena Timor Leste sudah menjadi negara tersendiri termasuk negara di Asia. Sebelumnya pernah bergabung di provinsi Indonesia, kalau saya dulu provinsi yang ke-27 Timor Leste, saya ingat ya, ke-27 pada provinsi yang terakhir berintegrasi di pemerintah Indonesia eranya zaman Soeharto ya, Presiden Soeharto salah ya. Nah, jadi itu yang saya tanyakan. Nah, Bento bagaimana keadaan Timor Leste ini sekarang ini? Kebetulan kan saya nggak begitu tahu ya, karena mungkin ada saudara Bento yang ada di Timor Leste. Iya, masih ada di sana, saudara di Timor Leste ada di sana. Di mana tinggalnya Timor Leste? Tinggalnya di Dili, ada yang di Dili, ada yang di Ermera, ada yang di Maliana. Ada di Maliana ya. Sekarang ini kan Timor Leste lagi kena musibah ya kalau salah ya. Banjir Iya. besar ya. Termasuk di NTT juga di Flores ya. Nah, iya, NTT juga. Saudara-saudara di sana kena nggak gitu? Ya, kalau di bagian kita, kalau di Atambua enggak, itu kenanya di Kupang, di Malaka, sama Flores,
sama Adonara. Mana Adonara ya? Ya, Adonara. Oh, di tempat bento, orang tua bento enggak ya? Enggak. Nah, jadi aman-aman aja ya, berarti di daerah orang tua bento. Ya. Nah, berarti bento udah nggak ke Timor Leste lagi udah berapa tahun ya dulu, sejak dari kecil ya mungkin ya? Ya, 2011 pernah ke sana lagi. Kan ada adat di sana kan harus ke sana. Berarti kalau bento ke sana harus pakai paspor lah berarti ya? Otomatis. Iya, harus pakai paspor kalau mau ke Timor Leste. Timor Leste ya. Jadi pakai Iya. paspor kunjungan ya. Iya. Dan kalau bekerja ya harus pakai visa otomatis ya, karena dia negara ya, atau studi bisa ada visa. Iya. Nah, kalau paspor kan cuma kunjungan wisata. Gitu. Iya, betul. Jadi pernah berkunjung sana terakhir kali? Belum ya? Bagaimana? Pernah berkunjung sebelumnya ke Timor Leste? Iya, 2000 berapa ya? 2011 pernah ke sana. 2011 berarti udah 9 tahun ya, udah cukup lama ya. Udah 10 tahun. 10 tahun ya. Oh ya, sekarang 2021, maaf, usia 2020. Berarti udah 10 tahun Iya. juga ya. Ya Iya, sebenarnya betul. pengen juga sana ke Timor Leste. Cuma mungkin keadaannya mungkin ya sekarang lagi kondisinya kurang baik ya di sana ya. Ya, kalau dulu 2011 sih keadaannya sih masih baik-baik saja kalau 2011. Jadi apa namanya, berarti sekarang udah agak mending lah mungkin ya. Tapi kan ini masih apa namanya, pemerintahannya masih transisi sekarang ya untuk Timor Leste. Iya, kalau apa namanya soal itu sih saya kurang tahu kalau sampai Kurang begitu situ. tahu ya tentang pemerintahannya. Tapi ini apa, Bento sendiri untuk ya sekarang ini ditinggal di Indonesia bagaimana merasakannya, perasaannya itu? Ya, maksudnya perasaannya ya bangga lah jadi orang Indonesia. Bangga Gitu. ya, selalu apa, cinta lah ya dengan Indonesia ya, walaupun sekarang Cinta udah tanah. Jadi apa yang membedakannya, Bento, antara menjadi orang Indonesia dengan orang Timor Leste dulu, kabupaten waktu masih jadi kabupaten, apa bedanya sih? Apa ya? Menurut Sama saya aja, sih ya sama aja ya. tak ada bedanya. Ya, nggak ada bedanya. Kita mau beda-bedanya. Mungkin ada saudara Bento lah mungkin yang di sana yang Ya. menjadi warga negara Timor Leste, merasa apa namanya, senang atau sama aja kan, yang di Timor Leste. Pernah nanya-nanya nggak Bento? Gimana sih? Nanya. Kalau maksudnya tanya, maksudnya kalian kalau misalkan kan nanya kayak gini, kalian maksudnya di situ gimana, maksudnya rasanya gimana? Ya kami rasanya ya seperti biasa, seperti kalian di Indonesia. Oh gitu. Jadi nggak, karena sekarang kan saya lihat untuk mata uangnya sendiri di Timor Leste itu kan pakai dolar. Salah ya. Karena ini kan masih menggunakan mata uang internasional, belum menggunakan mata uang sendiri. Tentu biasanya kan pakai dolar ya, tentu tinggi harganya ya. Iya betul. Karena yang memakai uang dolar ini tentu ya sekarang ini mungkin sekitar 14.000 kalau salah untuk $1. Iya, iya. Nah, tentu kebutuhan pokok tentu tinggi ya, otomatis Iya. harganya ya otomatis. Karena saya dulu pernah juga Bento merasakan yang di luar negeri aja lah ya, untuk biaya makan itu lumayan besar ya. Kayak di negara Prancis itu 4 euro, pakai euro ya. Apalagi di Amerika nah ya, itu pakai dolar itu sekitar 14.000. Ya kalau misalkan kayak kita kan kayak misalkan ada adat di Timor Leste. Ya. Kita misalkan bawa duitnya 10 juta, itu kita tukarnya
wah pokoknya Kecil. turun sekali. Palingan kita dapat dolarnya 600 $600 Iya. ya. Maksudnya kita kalah, maksudnya apa namanya? Mata uangnya ya. Kayak misalkan rupiahnya kan 10 juta, Nah, tapi kita dapat 600 $600 gitu. dolar ya, betul betul. Mm-mm. Itu pernah saya rasakan juga. Jadi Ya, ketika misal biasanya kalau kita mau ke sana kan, betul. kita apa namanya? Lebih baiknya kalau kalau kita nggak mau apa namanya? Duitnya hilang, duitnya kayak apa namanya? Kurang, kita beli emas saja. Kalau dari sini ke sana beli emas, jual kembali di sana untuk pakai apa namanya? Taruh di adat gitu. Oh, gitu. Jadi kalau gini tuh, mungkin ada orang Timor Leste yang kerja di Timor Leste itu kebawa ke Indonesia lumayan jadi kaya ya biasanya. Karena kan dia bawa Iya, dolar. itu iya betul. Kalau kayak ada yang jualannya kayak dari sini kan, dari Indonesia, terus kirimnya ke Timor Leste. Ya. Terus itu jualnya kayak misalkan bawa setruk kan, itu bisa bisa dapat ya bisa dibilang ratusan juta lah kalau dapat itu. Jadi otomatis ya. Misalkan belanja, iya misalkan belanjanya 50 jutaan atau 60 juta, pokoknya atau 100 juta. Itu kalau kita jual di sana kan, harganya kan kita dapatnya pasti dolar kan. Betul, betul. Kita beli barang, kita beli di Indonesia kan pakai rupiah, terus kita jual di sana, belinya kan mereka misalkan orang belinya pakai dolar kan, terus kita bawa ke Indonesia, kalau kita tukar kan otomatis banyak duitnya. Oke. Tapi untuk mendapatkannya dolar itu kan itu berarti pemerintah mencetak atau bagaimana tuh dolarnya tuh? Kalau itu sendiri saya kurang tahu. Aturannya mungkin dalam apa? Nggak tahu juga ya Bento ya. Berarti otomatis kalau kayak Indonesia kan dari Bank Indonesia yang mencetak. Berarti jadi bank internasional ya berarti otomatis ya. Nah, Karena mereka maksudnya itu mungkin uangnya dari cetak dari Amerika gitu atau ya, gimana, kita nggak tahu. ya karena biasa kalau bank internasional tuh biasanya sih dari bank internasional ya dari Amerika termasuk dari money changers mungkin ya. Bisa juga. Iya. Karena memang aturannya saya juga belum tahu, yang lebih tahu mungkin Menteri Keuangan lah. Kalau di Indonesia itu ada Bu Sri Mulyani lebih tahu ya, apalagi beliau pernah bekerja di Bank Dunia ya. Jadi ada aturan negara yang baru, mungkin karena baru merdeka ya. Sudah tahu berapa tahunnya? Dari tahun berapa? 98 nggak salah ya. Pinto, Gimana? dari tahun berapa Timor Leste merdeka? Dari maksudnya Timor Leste bisa Ya, Indonesia. ya betul sekali. Kalau nggak salah 2002 tanggal 20 berapa? Tanggal 20 Mei, tanggal 20 Mei kalau nggak salah. Ya. Itu kalau dulu kan Timur namanya ya, sekarang Timor Leste negaranya. Iya, dulu Timur, sekarang Timor Leste. Ibu kotanya dulu Lorosai ya, apa? Mana ibu kotanya? Timor Leste ibu kotanya Dili. Ya Dili. Ya, ibu kotanya Dili ya. Jadi itulah. Kalau zaman dulu ada lagunya sampai ya, kalau salah zaman waktu sebelum merdeka dulu kan masih Timur masih bergabung. Ya. Iya. Jadi itu. Jadi apa sekarang kegiatannya Bento nih? Masih kuliah Gimana? ya? Masih kuliah? Iya, masih kuliah. Semester berapa sekarang Bento? Semester 4. Ya? Baru semester 4. Baru semester 4. Baru semester 4. Berarti iya. berapa? Oh, masih 4. 2 semester lagi berarti ya? Kalau cepat 4 ya. semester. Ya, 4 semester lagi. ya kalau bisa kan
2 semester lagi bisa cepat, 2,5 lagi lah, ya kan? Kuliah di jurusan apa nih? Apa Bento? Jurusan akuntansi. Akuntansi, berarti besok jadi akuntan lagi, calon akuntan. Ya, calon akuntan lah. Ya, maksudnya gimana ya? Nasib seseorang kan kita nggak tahu. Biarpun Iya, kita kuliah, siapa kadang-kadang senang tahu ya. kita jadi petani gimana? Nah, itu kadang. Ya banyak yang terjadi seperti itu. Kayak kawan saya mungkin kemarin ya, banyak yang nggak jadi guru, meleset ya. Mungkin saya yang masuk ke guru, ada yang jadi apa guide, ada yang kerja di hotel. Memang kadang kita nggak tahu gitu. Iya, Kadang ambil jurusan apa, kadang beda yang kerjanya ya, karena itu namanya mungkin tuntutan juga ya, tuntutan iya, tuntutan kerja juga ya. Kadang-kadang kerja tidak melihat dari jasa, kadang dari skill. Ternyata bakatnya di iya. sini. Nah, itu. Ya, besok mungkin saya nggak tahu jadi Beto ya. Jadi apa? Ada nggak pengen cita-cita setelah lulus kuliah besok kerjanya di Timor Leste, ada nggak? Kayaknya pernah sih, pernah kebayang begitu. Tapi sekarang udah enggak sih. Sekarang pikirnya kalau misalkan kalau kuliahnya di sini, terus kerjanya di sini, Ya, di pengennya Jakarta. jadi pengusaha gitu. Usaha. Ya mungkin Ya, pengen, ya untuk Bento mungkin lumayan untuk pengusaha, untuk peluang di Timor Leste kan. Karena kan banyak saudara di sana, otomatis Bento mengekspor namanya. Ekspor itu lumayan, jadi kan itu kalau dari pengusaha lumayan. Kalau saya mungkin ada link di sana ya, itu ekspor karena di Indonesia banyak sekali yang bisa kita jual untuk ke Timor Leste, terutama kebutuhan pokok pertanian uh, terutama ya. Kita punya apa lahan di NTT di daerah kampung Bento kan, contoh beras atau apa bahan pokok yang lain ya. Sagu kalau makannya Timor Leste apa utamanya di gimana? makanan utama di Timor Leste apa Bento biasanya? Gimana? Makanan khasnya. Jagung bose, Jagung kose, jagung bose. jagung berarti jagung ya, Jagung itu di apa namanya? tumbuk ya. Ah, ah. Oh di Jawa tuh tiwul tuh pakai apa namanya? Makannya apa? Apa namanya? Pisahin apa ya? Pokoknya pisahin itunya yang dari apa namanya itu? Apa namanya ya itu? Ya pokoknya di itulah. Di Uh, tumbuk ya. Jagung itu jagung ah, jagung jagungnya udah direbus atau masih mentah ditumbuk langsung atau baru dimasak? kalau dari kita maksudnya kalau apa namanya kalau mau makan yang masih muda boleh, kalau masih apa namanya mau makan yang udah apa namanya eh apa ya eh yang udah apa namanya itu Udah masak? eh Udah di apa? kayak Udah yang di kayak misalkan udah dijemurkan gitu. ya Nah, maksudnya itulah, kan kita mau ada yang sukanya makan muda, ada yang suka makan yang udah Pak, jemur terus itu udah jemur ya, kering kan. kering itu. Nah, iya maksudnya gitulah. Nah, di sini di tempat saya kemudian murah-murah apa, Beto? Ada yang nanam jagung ya, berapa kebun itu cuma 5.000, itu lumayan murah. Jadi berarti bisa itu termasuk peluang itu peluang change ya, peluang bisnis itu di Timor Leste itu karena kita melihat tapi gimana? tapi kalau di sana apa kalau jagung itu tanam sendiri itu. Orang itu tanah sendiri ya. Nah, itu tanamnya kalau ada yang tanahnya luas berarti dia tanamnya bisa sampai 1 hektar 2 hektar gitu. Ya, tapi tak masalah Bintu. Orang itu tanam sendiri, tapi kadang ada orang yang capek dia mau beli langsung. Ya kan? Iya. Salah. Saya bilang kalau ada yang nanam, apa salahnya mereka kadang kita beli dari Indonesia kan? Nah, itu mereka